Ahlan wa sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesiati. Welcome Universitas Muslim Indonesia UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa meraih akreditasi unggul dengan nilai A oleh Ban PT. Universitas Muslim Indonesia, lembaga pendidikan dan dakwah, memiliki peran besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah, berdaya saing di era global, dan mengisi lapangan kerja di berbagai sektor, serta berguna bagi nusa bangsa dan agama. UMI didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 atas prakarsa para tokoh ulama, para raja, dan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C6 mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Andi Marsyanda yang sambung 08320194126. Kenalkan, nama saya Dita Mufira Ramadhani dan sambung 08320194126. Perkenalkan, nama saya Dinda Mukaddimah dengan sambung 08320190173. Perkenalkan, nama saya Kristianti sambung 08320190155. Kali ini kami akan memaparkan hasil wawancara dan dari petani dan pegawai dinas. Nah, wawancara Dini Marsyanda dilakukan pada hari Minggu tanggal 24 April tahun 2022 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Identitas responden petani, nama Ahmad Raiza, umur responden 35 tahun, pendidikan SMA, pengalaman berusaha tani 10 tahun, pekerjaan petani. Pertanyaannya, bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Belum merata, sebab sistem yang digunakan yaitu sistem yang lebih dekat dengan pemerintah. Kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Sudah sejak lama berlaku. Di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Kecamatan Manggala dan sekitarnya. Kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Untuk semua petani. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Terkadang mendapat bantuan dan terkadang juga sebaliknya. Apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Untuk harapan sebagai seorang petani kepada pemerintah, baik itu pembagian bibit padi maupun jagung, diharap dibagikan secara merata. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara praktek 8 kebijakan dan perencanaan pertanian. Langsung saja, yang pertama yaitu identitas responden. Nama responden, Japar, umur responden 45 tahun, pendidikan SMA sederajat, pengalaman berusaha tani 30 tahun, pekerjaan petani. Selanjutnya, pertanyaan kuesioner. Yang pertama yaitu, bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Jawabannya yaitu, di Kabupaten Pinrang sudah sangat baik karena Bupati telah memberikan segala bantuan yang dibutuhkan oleh petani. Yang kedua, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Jawabannya yaitu, sudah sejak lama berlaku. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan tersebut? Jawabannya yaitu di Kabupaten Pinrang. Yang keempat, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Jawabannya yaitu untuk semua petani. Yang kelima, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Jawabannya yaitu dengan memberikan bantuan kepada petani berupa pupuk bersubsidi dan bantuan lainnya. Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Jawabannya yaitu berharap untuk hasil produksi pertanian para petani dapat meningkat dan dapat meningkatkan kesejahteraan kami. Saya akan membacakan kuesioner praktek lapang kebijakan dan perencanaan pertanian.
Nama pewawancara yaitu Andi Nur Khatimah, tanggal hari Minggu 24 April 2022 di Desa Kecamatan Manggala, Kabupaten Kota Makassar. Adapun identitas responden petani yaitu nama Muhaimin, umur responden 41 tahun, pendidikan SMA, pengalaman berusaha tani 15 tahun, pekerjaan petani. Adapun beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Di sana belum merata karena sistemnya lebih dekat dengan pemerintahan. Yang kedua, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian? Dilaksanakan sudah sejak lama berlaku. Yang ketiga, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Dilaksanakan di Kecamatan Manggala dan sekitar. Yang keempat, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Kepada semua petani. Yang kelima, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Terkadang mendapatkan bantuan dan kadang sebaliknya. Dan yang terakhir, apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Harapannya yaitu agar pemerintah lebih memperhatikan kekurangan fasilitas petani dan membagi rata bibit-bibit yang dibagikan. Baiklah, saya akan membacakan hasil kuesioner kebijakan individual saya. Nama pewawancara Ditamak Fira Ramadhani, hari tanggal praktek lapang yaitu hari Minggu 24 April 2022, Kecamatan Tamalan Rea, Kelurahan Bira, Kabupaten Kota Makassar. 1. Identitas responden petani yaitu nama Muhammad Syarifuddin, umur 42 tahun, pendidikan SMA, pengalaman berusaha tani sekitar 14 tahun, pekerjaan petani atau jualan sayuran. Pertanyaan kuesioner nomor 1, bagaimana tentang kebijakan pemerintah terhadap pertanian? Yaitu belum merata karena sistem yang digunakan yaitu apabila seorang petani lebih dekat dengan pemerintah. Nomor 2, kapan dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Yaitu sudah cukup lama berjalannya kebijakan pertanian tersebut. 3. Di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Di Kelurahan Bira. Nomor 4. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut? Yaitu mampu mengatasi dan cukup membantu para petani. Nomor 5. Apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Bagi harapan petani, seorang petani tersebut yaitu agar pemerintah dapat membantu para petani dengan kerjasama yang baik untuk pembagian bibit padi dan juga memerhatikan mesin-mesin bagi para petani yang kurang cukup mampu. Sekian hasil kuesioner kebijakan individual saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk identitas responden pegawai dinas terkait, nama responden Muhammad Nur SP, umur responden 42 tahun, pendidikan sarjana, pekerjaan ketua bidang tanaman pangan dan hortikultura. Pemerintah terhadap pertanian sudah sangat besar. Beberapa bantuan yang dibutuhkan untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Kebijakan pertanian dilaksanakan sudah beberapa tahun yang lalu sampai sekarang. Pertanyaan selanjutnya, di mana dilaksanakan kebijakan pertanian tersebut? Jawabannya yaitu di Kecamatan Manggala. Selanjutnya, kepada siapa kebijakan pertanian tersebut berlaku? Jawabannya yaitu untuk kelompok tani yang ada di Kecamatan Manggala. Di nomor 11, bagaimana pelaksanaan kebijakan pertanian tersebut untuk kelompok tani yang terdaftar? 12. Apa yang diharapkan dengan adanya kebijakan pertanian tersebut? Sejauh ini berjalan lancar sesuai dengan proposal, artinya bantuan ini turun pada saat dibutuhkan dan tepat waktu.